Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan atas kehidupan yang masih Dia berikan kepada kita dan atas kesempatan yang juga masih Dia karuniakan bagi Light of Revival untuk memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada pagi ini. Bacaan kitab suci pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah kisah yang pernah saya tonton. Ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Di meja itu ada ayah, ada ibu, dan 2 orang anak mereka. Sambil membagikan makanan, si ibu bertanya kepada anaknya yang pertama, bagaimana ujian sekolahnya dan dapat nilai berapa. Anak yang pertama ini dengan bangga menunjukkan nilai ujiannya yang bagus. Kemudian si ibu berpindah ke anak yang kedua dan bertanya hal yang sama. Ketika itu anak yang kedua ini melihat si ibu dengan wajah yang murung, gelisah, dan bercampur takut. Pada saat yang sama juga si anak pertama tertawa karena dia tahu nilai saudaranya itu jelek. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mungkin akrab dengan kisah semacam itu, atau mungkin kita pernah melihatnya dalam pengalaman sehari-hari, atau jangan-jangan mungkin kita sendiri yang pernah mengalaminya. Kadang kita bertemu dengan orang yang seperti anak pertama tadi, kita tertawa ketika kita melihat orang lain memiliki nilai yang jelek. Seperti si anak pertama tadi, dia tertawa karena dia membandingkan nilai miliknya dengan nilai dari saudaranya. Otomatis jika dibandingkan seperti itu, nilai saudaranya akan kelihatan jelek dan nilainya akan bagus. Tetapi kita dapat bertanya, apakah si anak pertama itu akan tertawa dan akan tetap merasa bangga jika nilainya dibandingkan dengan nilai dari anak-anak yang lain yang punya nilai lebih tinggi darinya? Atau bagaimana jika si anak pertama itu kita bandingkan dengan guru-gurunya? Tentu si anak pertama itu tidak ada apa-apanya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kisah tadi memperlihatkan bahwa ketidaksadaran diri merupakan isu bagi kita ketika kita membandingkan diri dengan sesama. Ketika kita membandingkan diri dengan mereka yang mungkin berada dalam nilai, status, jabatan, atau dalam kemampuan yang berada di bawah kita. Manusia cenderung begitu cepat membandingkan diri dengan manusia lain yang berada di bawah dirinya. Tetapi mereka akan enggan untuk membandingkan diri dengan orang-orang yang berada di atasnya. Jikapun seorang manusia berani membandingkan diri dengan manusia lain yang ada di atasnya, ia akan melakukan itu untuk menjadikan itu sebagai pendorong atau motivasi bagi dirinya supaya dia bisa menyamai atau bahkan menyaingi orang yang berada di atasnya itu. Pada dasarnya manusia ingin terus berada di puncak, ingin merasa terhormat, entah itu dia sadar atau tidak sadar. Bagian Mazmur yang kita baca pada hari ini menunjukkan satu kenyataan yang sama sekali bertolak belakang dengan keinginan manusia yang semacam itu. Mazmur ini ingin menunjukkan keagungan Allah di atas segala sesuatu. Apa yang manusia miliki, otoritas yang dia miliki atas hewan-hewan ciptaan Allah, kehormatan dan statusnya, semua itu adalah pemberian Allah kepada manusia. Bahkan ketika manusia itu masih kecil, masih bayi, masih anak-anak, masih merupakan seorang yang lemah dan tak berdaya dan bergantung kepada orang tuanya, kepada ibunya, Allah lah yang memberikan kekuatan di dalam mulutnya pada waktu itu. Pemazmur ingin menunjukkan bahwa selama seorang manusia masih melihat apa yang dia miliki, masih melihat
statusnya, masih melihat kehormatannya, dia tidak akan pernah dapat mengenal atau melihat keagungan Allah. Manusia harus melihat dirinya dan membandingkan dirinya dengan Allah, dan kemudian mengenali dirinya sebagai makhluk yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, jika Allah yang agung itu tidak memberikan sesuatu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, implikasi praktis dari kebenaran ini sangat besar. Ketika penilaian yang kita buat tidak melibatkan bagaimana posisi kita di hadapan Allah, maka kita sementara menjadikan diri kita sebagai standar. Kita sementara ingin menyaingi keagungan Allah, sadar atau tidak sadar. Dalam keseharian kita, apapun status yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, latar pendidikan yang kita miliki, kehormatan apapun yang kita miliki, mari kita mulai belajar untuk melihat dan menilai diri kita secara benar. Sadarlah bahwa manusia itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Manusia memiliki sesuatu, manusia baru menjadi sesuatu karena Allah yang memberikannya. Karena itu seorang manusia harus belajar melihat kelemahan dirinya supaya ia dapat menyadari keagungan Tuhan. Selama seorang manusia tidak menyadari kelemahan dirinya, statusnya sebagai orang yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka keagungan Tuhan tidak akan pernah dikenalnya. Bahkan jikapun dia melakukan sebuah pujian kepada Allah untuk mengagungkan Allah, pujian yang keluar dari mulutnya itu hanyalah sebuah kata-kata, pujian yang hambar dan tidak ada dasarnya. Pujian itu hanya akan menjadi sebuah lagu atau melodi, tapi bukan merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh tentang keagungan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa supaya para pendengar yang mendengar renungan ini, kiranya Engkau boleh menjamah mereka melalui Roh Tuhan untuk bisa memahami siapa diri mereka di hadapan Allah yang agung. Runtuhkan setiap kesombongan kami, dan biarlah kami menyadari bahwa kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, supaya kami bisa melihat keagungan Tuhan, dan supaya pujian yang kami keluarkan dari mulut kami untuk Allah betul-betul adalah pujian yang murni, yang tulus, yang betul-betul punya dasar, karena kami betul-betul melihat Allah itu agung, sedangkan kami bukan apa-apa. Tolong kami, ampuni dosa dan salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun kita, menunjukkan kelemahan diri kita, menunjukkan siapa diri kita di hadapan Allah, dan akhirnya menunjukkan keagungan Allah kepada kita. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita sekalian.